Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudaraku yang terkasih, apa kabar Anda hari ini? Izinkan saya di awal video untuk mendoakan Anda. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kiranya Engkau sudi menurunkan berkat-berkat-Mu atas diri anak-anak-Mu ini. Pandanglah apa yang kami butuhkan, lihatlah keadaan kami, berilah rahmat-rahmat yang kami perlukan saat ini, terutama mereka yang sudah sangat terdesak kehidupannya. Pulihkan ekonomi mereka, pulihkan kesehatan mereka, pulihkan keutuhan rumah tangga mereka, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, kalau Anda menonton video ini di hari Minggu, saya mengucapkan selamat hari Minggu. Hari Minggu adalah harinya Tuhan, hari yang dikhususkan untuk Tuhan, hari yang dipersembahkan untuk Tuhan. Maka berilah yang terbaik pada Tuhan di hari Minggu. Setelah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita gedebak-gedebuk di tempat kerja, di toko, di pasar, di sekolah. Kita betul-betul menghidupi kehidupan kita, mencari nafkah-nafkah kita. Maka sudah patut dan sewajarnya bila kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Rezeki-rezeki kita, berkat-berkat yang kita terima, rasa syukur kita persembahkan pada Tuhan. Saudaraku, kalau bisa di hari Minggu, senangkanlah hati Tuhan. Romo, gimana cara menyenangkan hati Tuhan di hari Minggu? Kan tadi pagi udah ke gereja, udah kolekte, udah baca firman Tuhan, udah perayaan Ekaristi, udah sambut komuni, udah rosario, dan lain sebagainya. Apa yang masih kurang, Romo? Izinkan saya untuk mengutip apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Pada waktu itu, ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus seperti ini, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Tuhan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Tuhan Yesus menyebut 3 elemen yang sangat mendasar, elemen penting dalam hidup manusia, yaitu akal budi, jiwa, dan hati. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus melanjutkan, itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi, meskipun ada hukum mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, tapi kita tidak boleh berhenti, tidak boleh puas hanya di situ saja. Masih ada hukum yang kedua yang tidak boleh ketinggalan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau di gereja kita merasakan sukacita, ada niat-niat suci, ada pengalaman kasih, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, pada waktu kita keluar dari pintu gereja, harap jangan ditinggal sukacitanya, niat-niat sucinya, pertobatan kita, penyesalan kita, niat-niat baik kita untuk memperbaiki diri. Bagaimana kita mau jadi berkat buat orang lain, bagaimana kita mau berbuat kasih untuk sesama, jangan ditinggal di gereja, bawa pulang. Hidupi niat-niat itu, hidupi rasa syukur itu. Dengan cara apa? Berbuat kasihlah terhadap orang-orang di sekitar kita. Orang tua, pasangan, anak-anak, tetangga, saudara-saudara kita, termasuk orang-orang di pinggir jalan yang tidak kita kenal. Itulah cara menyenangkan hati Tuhan di hari Minggu. Jadi saudara-saudara, ada 2 dimensi yang saling berhubungan, dimensi vertikal antara kita dengan Allah, dan juga dimensi horizontal, dimensi kita dengan sesama. Nah, saudara-saudaraku terkasih, dalam 2 dimensi itu, kadang-kadang kita mengalami sebuah pergumulan yang tidak mudah.
Mengikuti Tuhan, mencintai Tuhan kok banyak masalahnya. Mau setia sama Tuhan kok banyak cobaannya. Mau setia, mau mengasihi saudara-saudara kita, sesama kita manusia, tapi kok banyak ganjelannya. Saudara-saudara, problem-problem yang kita hadapi dalam pergumulan kita, pasti ada maksud-maksud Tuhan untuk diri kita. Tuhan tidak pernah memberikan masalah buat kita tanpa solusinya. Tuhan tidak pernah memberikan kita masalah tanpa kita diajak untuk belajar dari masalah itu. Hal itu bisa kita lihat dari surat kepada orang Ibrani di bab 12 ayat 5. Dikatakan begini, "Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu sebagai anak." Jadi saudara-saudara, di balik perintah mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, akal budi, dengan segenap hati, terciptalah sebuah relasi yang unik, yaitu relasi antara orang tua dan anak. Seperti itulah digambarkan, disimbolkan relasi kita dengan Tuhan. Tugas setiap orang tua, saya yakin, adalah mendidik anak. Banyak orang bisa bikin anak, tetapi tidak semua orang bisa menjadi orang tua. Karena apa? Tugas sebagai orang tua itu berat. Tugasnya itu nggak pernah berhenti, baru berhenti saat mereka menutup mata lah pokoknya. Karena apa? Anak-anak mereka sangat membutuhkan didikan. Didikan yang baik. Kalau seorang anak dari kecil dikasih apapun yang dia minta, dituruti apapun yang dia mau, dibelikan apapun barang-barang yang keluar dari mulutnya, saya yakin anak-anak yang dididik seperti itu hanya menghasilkan anak-anak yang manja, anak-anak yang egonya luar biasa, anak-anak yang nanti ketika dewasa tidak akan disukai, tidak akan dikasihi oleh orang-orang di sekitarnya, oleh pasangannya, oleh anak-anaknya, oleh rekan kerjanya. Karena apa? Anak-anak yang seperti ini cenderung untuk mengeluh, cenderung untuk tidak dewasa, cenderung untuk bosi, cenderung untuk tidak bisa berempati dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, saudara-saudara, dari pengalaman kita sendiri, pengalaman saya juga termasuk, dari kecil orang tua kita itu kayak main layangan ketika mendidik kita. Tarik ulur. Kadang-kadang bahasanya enak, bahasanya lembut, kadang-kadang itu membombong kita. Tapi kadang-kadang juga keras, terutama di hal-hal yang harus kita ingat, yang harus kita lakukan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Coba Anda tulis di kolom komen, dalam hal apa saja orang tua kita keras terhadap kita. Kalau saya, Romo Yosef, dalam hal keuangan. Dari kecil saya sudah dididik untuk megang uang dagangnya mama dan papa. Papa mama saya selalu berkata, uang-uang itu adalah uang dagang, uang orang, bukan uangnya mama dan papa. Kalau kamu mau, kamu tinggal minta, tapi kamu jangan pernah mengambil uang-uang itu. Di situ orang tua saya keras luar biasa. Karena apa? Karena itulah hal-hal yang penting yang berguna dalam kehidupan saya di kemudian hari. Andai kata satu kali saya mencuri, nggak ketahuan, saya ambil lagi, ulang lagi, pasti saya tidak akan bisa menjadi seorang imam seperti hari ini. Nah, kalau orang tua Anda mendidik Anda secara keras dalam hal apa? Setiap orang tua pasti punya pandangannya sendiri. Bisa jodoh yang seiman, bisa hidup doa, bisa kejujuran dan lain sebagainya. Silakan tulis di kolom komen. Nah, saudara-saudara, bacaan Injil yang dibacakan dalam hari Minggu tanggal 21 Agustus itu juga luar biasa, yaitu Lukas 13 ayat 22 dan sampai 30. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya seperti ini, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu." Saya jadi ingat lagu di sekolah minggu. Apakah Anda ingat juga? Kalau kita mau masuk surga itu jalannya sempit, tapi kalau mau masuk neraka itu jalannya lebar. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat.
Saudara-saudara, pasti Anda yang sudah setia nonton video Bible Learning dari 3 tahun yang lalu, pasti tahu Tuhan Yesus mengangkat 2 kata kerja. Kata kerja yang pertama adalah berjuanglah. Masuk ke pintu yang sempit itu. Kata kerja yang kedua adalah berusaha. Kalau kita perhatiin, kalau kita bandingin antara berjuang dengan berusaha, meskipun seolah-olah sama, tetapi sangat amat jauh berbeda. Kalau saya berusaha, saya coba, sekali gagal saya akan coba lagi, 2 kali gagal saya coba lagi, 3 kali gagal saya akan merasa tahu diri, udahlah bukan bidang saya nggak sanggup, saya nggak mampu, saya menyerah. Itu kalau berusaha. Yang penting udah coba, yang penting udah berusaha, gagal ya udah. Tetapi saudara-saudara, lain halnya dengan kata berjuang. Berjuang itu coba sekali, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Orang baru berhenti kalau dia sudah berhasil. Itulah cara menyenangkan hati Tuhan, itulah cara mengasihi Tuhan dan sesama, itulah cara masuk menuju keselamatan berelasi dengan Tuhan. Kalau Anda sebagai anak-anak Tuhan dalam hidup berkeluarga, dalam dunia pendidikan, dunia kerja, dalam pelayanan-pelayanan, kita ada di level yang mana? Apakah masih di level berusaha? Saya sering nyerah Romo, saya sering merasa gagal Romo, saya merasa udah mundur ajalah nggak mampu. Atau kita sudah didorong oleh firman Tuhan untuk terus berjuang dan berusaha. Karena apa? Tadi di Lukas 13, kalau cuma berusaha doang, tidak bisa masuk. Tetapi di jalan Tuhan kita semua harus berjuang. Itulah cara kita memaknai kesulitan-kesulitan yang pernah kita alami. Itulah cara kita untuk memaknai juga pengalaman-pengalaman, problem-problem, suka duka kehidupan kita. Semoga kita semakin dewasa dalam beriman. Salam damai sejahtera. Jangan lupa hari ini kita menyenangkan hati Tuhan. Salam.